Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Jadi, ini meja kerja kamu, ucap karyawati pertama yang menyambut Dira. Ia bernama Ria. Dira menganggukkan kepalanya. Baik, ucapnya. Ria menganggukkan kepalanya. Kalau ada perlu atau ada hal yang belum kamu mengerti, silahkan tanya ke saya. Ruangan saya ada di situ, ucapnya sembari menunjuk salah satu ruangan. Dira kembali menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Iya, ucapnya. Ria tersenyum. Kalau gitu saya permisi dulu, ucapnya. Dira kembali menganggukkan kepalanya dengan sopan. Makasih, ucapnya. Ria hanya menganggukkan kepalanya dan bergegas melangkahkan kakinya menuju ruangannya. Dira kemudian duduk di kursinya, melihat peralatan yang telah tersedia di meja kerjanya. Selang beberapa menit, tampak seorang wanita berjalan mendekati meja Dira. Anindira Maheswari kan? Ucap orang tersebut. Dira menoleh ke arah sumber suara, ia mengerutkan dahinya. Saya? Ucap Dira. Wanita tersebut menganggukkan kepalanya. Kamu dipanggil Pak Direktur, ucapnya sembari tersenyum simpul. Dira menaikkan kedua alisnya, ia kemudian menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Oh iya, ucap Dira dan berdiri dari duduknya. Ayo ikut saya, ucap wanita tersebut. Dira menganggukkan kepalanya, ia kemudian melangkahkan kakinya mengikuti wanita tersebut. Dira berjalan sambil sesekali melirik beberapa ruangan yang ia lewati dan karyawan-karyawati yang sedang fokus dengan kerjanya masing-masing. Tok tok tok, ceklek. Terlihat ayah sedang sibuk dengan berkas-berkasnya. Permisi pak, ucap sang wanita. Ayah menoleh ke arah sumber suara. Ia kemudian tersenyum. Ayah berdiri dari duduknya. Sini Dira, ucap ayah sembari melangkahkan kakinya menuju sofa yang ada di ruangannya. Wanita tersebut mempersilahkan Dira masuk, sedangkan Dira tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Dira kemudian melangkahkan kakinya memasuki ruangan sang ayah. Ia berjalan menuju sofa. Wanita tadi kembali menutupi pintu dan meninggalkan ruangan direktur. Ayah dan Dira duduk di sofa. Gimana? Ucap ayah. Dira mengerutkan dahinya. Gimana apanya? Ucapnya. Orang-orang di sini ramah nggak? Ucap ayah. Dira menaikkan kedua alisnya, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Dikit doang yang ramah, ucap Dira sembari berpikir. Malahan cuma 1, 2, 3... doang kayaknya, lanjutnya. Ayah mengerutkan dahinya. Loh, kok bisa? Ucapnya dengan bingung. Dira hanya menaikkan kedua bahunya. Nggak tahu, ucapnya. Mereka nggak tahu kalau kamu anak ayah, ucap ayah. Dira menggelengkan kepalanya. Nggak tahu, malah mereka ngira Dira adiknya Pak Rey, ucapnya. Ayah kembali mengerutkan dahinya. Kok bisa? Ucapnya. Soalnya kemarin Dira sempet ketemu Pak Rey sama sekretarisnya di mall. Terus tadi pas ketemu sekretarisnya Pak Rey, dia ngira Dira adiknya Pak Rey. Ya udah, Dira iyain aja, ucap Dira menjelaskan kronologinya. Ayah tampak menghela nafasnya, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak habis pikir. Dira mengerutkan dahinya saat melihat tanggapan sang ayah. Kenapa ya? Ucapnya. Nanti kamu bilang aja sama mereka kalau kamu anak ayah, ucap ayah. Dira menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Enggak ah, ucap Dira menolak. Kenapa? Ucap ayah. Dira tampak berpikir sejenak. Nanti kalau mereka tahu Dira anak ayah, entah sekretaris Pak Rey curiga lagi, ucapnya. Memangnya kenapa? Ucap ayah. Dira kembali menggelengkan kepalanya. Nggak bisa dong ya, Dira nggak mau mereka tahu kalau Dira istrinya Pak Rey, ucapnya. Ayah mengerutkan dahinya. Memangnya kenapa? Kalian ada masalah? Ucapnya. Dira mengejapkan matanya, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Nggak ada, cuma ya ntar mereka mikirnya apa kalau mereka tahu Dira istri Pak Rey, ucap Dira memberikan alasan. Enggak bakalan. Kalau ada yang ngomong aneh-aneh gitu, kamu bilang aja sama ayah, ucap ayah.
Dira membelalakkan kedua bola matanya. Ia kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak usah ya, gini aja, enggak apa-apa kok, ucap Dira. Kamu tenang aja, mereka pasti paham kok, ucap ayah. Dira meneguk salivannya. Ia kembali menggelengkan kepalanya sembari menyatukan dua telapak tangannya, memohon. Enggak ayah, ucap Dira. Ayah kembali mengerutkan dahinya. Dira tampak aneh. Memangnya kamu ada masalah apa sama Ray? Ucap ayah. Dira mengerjapkan matanya. Ia kembali menggelengkan kepalanya. Enggak ada ayah, ucap Dira. Terus kenapa enggak mau semua orang tahu kalau kalian udah nikah? Ucap ayah. Dira mengerutkan dahinya. Ayah, please, Dira cuma nggak mau orang mikirnya aneh-aneh. Lagian Dira juga nggak apa-apa kok kayak gini. Yang penting tugas Dira selesai di sini. Masalah orang-orang itu nggak apa-apa, nggak penting kok, ucapnya memohon. Ayah kembali menghela nafasnya sembari menggelengkan kepalanya. Oke ya, ucap Dira. Lagian Dira juga nggak suka kalau mereka tahu Dira anak ayah. Terus mereka tiba-tiba ramah sama Dira. Kan aneh ya, lanjutnya. Ayah akhirnya menganggukkan kepalanya. Tapi kalau ada apa-apa kamu bilang sama ayah, ucapnya. Dira akhirnya tersenyum, ia menganggukkan kepalanya. Siap bos, ucap Dira dengan senyum yang mengembang. Ayah hanya tersenyum melihat tanggapan Dira. Ting, Dira mengalihkan pandangannya ke arah handphonenya. Ia melihat pesan yang masuk di handphonenya. Ada pesan dari Pak Abrey atau Mujidin. Ke ruangan saya sekarang. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Ini orang kenapa tiba-tiba nyuruh gua ke ruangannya? Oh iya, Ray udah tahu kalau kamu ngaku adiknya? Ucap ayah. Dira beralih menatap ayah. Hah? Ucapnya. Ayah menaikkan kedua alisnya seakan menagih jawaban Dira. Dira mengerjapkan matanya. Oh, belum, ucapnya. Ayah mengerutkan dahinya. Kok belum tahu? Kalau dia keceplosan gimana? Ucapnya. Dira sedikit menampilkan gigi ratanya. Belum sempat ketemu tadi, ucapnya. Ya udah, kamu ke ruangan dia aja dulu, ucap ayah. Dira kembali mengerjapkan matanya. Ini orang berdua sekongkol apa gimana? Dira, ucap ayah. Dira tersadar. Iya, Dira mau ke ruangan Pak Ray dulu ya, ucapnya dengan cepat. Ayah hanya menganggukkan kepalanya. Dira kemudian berdiri dari duduknya. Dira duluan ya, ucapnya. Ayah kembali menganggukkan kepalanya. Belajar yang benar, ucapnya mengingatkan. Dira hanya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Iya ya, ucapnya dan bergegas menuju ruangan Ray. Ceklek. Dira keluar dari ruangan direktur dan tampak beberapa karyawan dan karyawati memperhatikannya dengan penasaran. Bagaimana bisa anak magang berurusan dengan direktur? Dira mengabaikan tatapan-tatapan tersebut. Ia kemudian menutup pintu ruangan direktur dan bergegas mencari ruangan wakil direktur, ruangan Ray. Sudah hampir 10 menit Dira mengelilingi gedung luas tersebut mencari ruangan Ray yang tak kunjung terlihat. Dira mengusap-ngusap tengkuknya. Ini ruangannya di mana sih? Gumamnya dengan kesal. Dira kemudian mengambil handphonenya dari saku roknya, membuka aplikasi WhatsApp. Pak Abrey atau Mujidin. Ruangan bapak di mana? Dira menghela nafasnya. Ini nih kalau nggak pernah ke kantor bokap sendiri. Gumamnya dengan begitu pelan agar tak terdengar orang-orang di sekitarnya. Ting, Dira langsung mengecek pesan yang masuk. Ruangan saya di sebelahan ruangan ayah kamu. Ruangan saya di sebelahan ruangan ayah kamu. Gumam Dira sembari membaca pesan tersebut. Dira tampak berpikir, ruangan ayah di mana? Gumamnya. Dira berpikir, 1 detik, 3 detik, 5 detik, hingga Dira membelalakkan kedua bola matanya. Hah, di sebelah ruangan ayah, ucapnya dengan terkejut. Dira baru saja dari ruangan direktur. Semua orang yang berada di sekitar Dira menatap Dira dengan aneh. Kamu ngapain teriak-teriak? Ucap salah satu karyawati. Dira menoleh ke arah sumber suara. Ia kemudian menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Maaf, ucap Dira dengan canggung. Dira kemudian menepuk-nepuk jidatnya, lalu ia berjalan dengan cepat menuju ruangan Ray dengan rasa malu. Selang beberapa menit, Dira sampai di ruangan depan pintu Ray.
Terlihat beberapa karyawan dan karyawati kembali menatap Dira dengan bingung. Apa yang akan Dira lakukan? Dira kembali mengabaikan tatapan-tatapan tersebut. Ia mulai mengetuk pintu ruangan Ray. Tok tok tok. Ceklek. Terlihat Ray duduk di kursi kerjanya sembari menatap Dira dengan tajam. Dira meneguk salivannya. Permisi pak, ucapnya. Ray menganggukkan kepalanya. Masuk, ucapnya. Dira menghela nafasnya. Ia kemudian melangkahkan kakinya memasuki ruangan Ray setelah menutup pintu. Dira berdiri di depan meja Ray sembari mengalihkan pandangannya ke sembarangan arah, menghindar tatapan tajaman Ray. Kamu dari mana? Ucap Ray tiba-tiba. Dira mengerjapkan matanya. Tadi, ucapnya terpotong. Hampir 20 menit saya menunggu, ucap Ray. Dira meneguk salivannya. Ia tak menggubris ucapan Ray. Ray kemudian menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi yang ia duduki. Kamu masih kuat berdiri? Ucapnya. Dira menganggukkan kepalanya dengan cepat. Kuat, ucapnya. Udah duduk aja, gratis kok, ucap Ray. Dira mengerutkan dahinya, ia kemudian menatap Ray sembari menyipitkan matanya. Ray menaikkan sebelah alisnya. Kalau nggak mau, ucapnya terpotong. Saya mau, ucap Dira dengan cepat. Dira lalu duduk di hadapan Ray dengan tegak. Ray hanya menatap Dira dengan datar dan dibalas senyum sok manis oleh Dira. Ih gila, nggak tahu malu banget gua. Ray menghela nafasnya, ia lalu menegakkan tubuhnya. Tapi nggak apa-apa, lanjutin aja. Bapak kenapa manggil saya? Ucap Dira. Harusnya yang nanya duluan itu saya, ucap Ray. Dira mengerutkan dahinya. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Emang bapak mau nanya apa? Ucap Dira. Menurut kamu saya mau nanya apa? Ucap Ray. Dira menaikkan sebelah alisnya. Mana gua tahu, gua bukan Cinayang kayak lo. Anindira Maheswari, ucap Ray. Dira tersadar, ia kemudian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Mana saya tahu pak, ucap Dira. Ray menatap Dira dengan tajam membuat Dira kembali mengerutkan dahinya. Bapak kenapa, ucap Dira. Emang ada adik memanggil abangnya bapak, ucap Ray. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Maksudnya, Pak Ray udah tahu. Hah? Maksud bapak, ucap Dira dengan bingung. Kamu kenapa ngaku-ngaku adik saya? Ucap Ray. Dira mengerjapkan matanya. Mampus, mesti klarifikasi nih. Anindira Maheswari, ucap Ray. Itu refleks, ucap Dira terbata-bata. Ray menatap Dira dengan tajam. Refleks, ucapnya. Dira menganggukkan kepalanya. Itu bukan alasan, ucap Ray. Dira kembali mengerutkan dahinya. Maksud bapak? Ucapnya. Itu nggak masuk akal Anindira Maheswari, ucap Ray. Loh, kenapa? Masuk akal dong. Bapak Abraham Rainan, bapak kan lebih tua dari saya, ucap Dira. Ray menghela nafasnya. Masalahnya beberapa orang di sini tahu kalau saya anak bungsu, ucapnya. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Hah? Ucapnya dengan terkejut. Ray hanya memutar kedua bola matanya dengan malas. Loh, jadi gimana dong pak? Ucap Dira. Ray kembali menatap Dira. Mana saya tahu, ucapnya. Dira kemudian menepuk-nepuk jidatnya. Gimana dong? Ray menatap Dira dengan datar, ia kemudian menghela nafasnya. Jadi gimana dong pak? Ucap Dira. Kenapa kamu ngaku-ngaku sebagai adik saya? Ucap Ray. Dira menatap Ray sembari menaikkan kedua alisnya. Jadi tadi sekretaris bapak ngelihat saya. Dia nebak di depan karyawan lain kalau saya adik bapak. Ya udah saya iyain, ucapnya menjelaskan kronologinya. Ray menaikkan sebelah alisnya. Kenapa kamu iyain? Ucapnya. Nanti kalau saya bilangin bukan, dia curiga dong pak, ucap Dira. Ya udah bilang aja saya suami kamu, ucap Ray. Dira kembali membelalakkan kedua bola matanya. Hah? Pekiknya. Ray memundurkan kepalanya, rasanya telinganya sudah tidak berguna lagi. Dira mengerjapkan matanya. Maaf pak, refleks, ucapnya. Ray hanya menganggukkan kepalanya. Gila, ya kali gua ngaku, ogah. Ray melirik ke arah leher Dira, terlihat kismart yang sedikit kelihatan. Dira menatap Ray yang masih melihat ke arah lehernya. Pak, ucapnya. Ray tak menggubris, sepertinya ia tak mendengarkan ucapan Dira.
Dira mengerutkan dahinya, ia kemudian mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Ray. Ini orang kenapa sih? Pak, ucap Dira. Ray tersadar, ia kemudian meneguk salivannya. Dira mengerjapkan matanya. Bapak ngelihat apa? Ucapnya dengan curiga. Ray mengerutkan dahinya, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Dira meraba lehernya, ia kemudian menutup lehernya. Mata Dira membulat dengan sempurna. Kelihatan ya Pak? Ucapnya. Ray hanya menganggukkan kepalanya dengan canggung. Iya, ucapnya dan langsung mengalihkan pandangannya. Dira mulai panik. Mampus. Dira menarik-narik leher bajunya, berusaha menutup kismart tersebut. Masih kelihatan Pak? Ucap Dira. Ray melirik ke arah Dira. Dari sini enggak kelihatan, ucapnya. Dira menaikkan kedua alisnya. Sini, ucap Ray menyuruh Dira berdiri di dekatnya. Dira mengerutkan dahinya. Mau ngapain nih orang? Ray menatap Dira dengan canggung. Mau saya bantu liatin gak? Ucapnya. Dira mengerjapkan matanya, ia kemudian menganggukkan kepalanya. Dira lalu berdiri dari duduknya dan langsung melangkahkan kakinya mendekati Ray. Dira berdiri di sebelah Ray, lalu Ray berdiri dari duduknya, membantu melihat apakah tanda tersebut masih terlihat atau tidak. Ray menatap leher Dira, membuat Dira merasa sedikit canggung. Ray kemudian mengulurkan tangannya ke arah leher baju Dira, sedikit menariknya dan menutupi tanda tersebut. Dira menatap tangan Ray dengan tajam. Kok gue ngerasa aneh ya? Tok tok tok. Dira dan Ray membelalakkan kedua belah matanya. Mereka kemudian menoleh ke arah pintu. Ceklek. Ray langsung menekan bahu Dira ke bawah dan menutup mulut Dira, membuat Dira terduduk di lantai. Gumam Dira. Ray langsung terduduk di kursinya. Terlihat Tias masuk ke dalam ruangan Ray sembari membawa satu buku. Dira bersembunyi di bawah meja. Permisi Pak, nanti jam 11 Bapak ada jadwal meeting dengan klien dari perusahaan RD Group bersama direktur. Ucap Tias memberitahukan jadwal Ray. Ray kemudian menganggukkan kepalanya. Ada lagi? Ucapnya. Tias tampak melihat kembali jadwal di buku. Buk. Kepala Dira tak sengaja menghantam meja kerja. Gumam Dira sepelan mungkin. Ray melirik ke arah Dira yang memegang kepalanya. Tias langsung menatap ke arah Ray, ia terkejut. Ray langsung melirik ke arah Tias. Tadi kaki saya nggak sengaja kena meja, ucapnya. Tias kemudian menganggukkan kepalanya. Oh iya Pak, ucapnya dan kembali menatap buku jadwal Ray. Dira masih merasa sakit di kepalanya, membuat Ray menahan tawa saat melihatnya. Dira melirik ke arah Ray yang sepertinya bahagia saat melihat dirinya menderita. Awas saja nih orang, gak ada akhlak. Ogah gue ngaku istrinya. Tias kembali menoleh ke arah Ray. Tidak ada Pak, ucapnya. Ray langsung menoleh ke arah Tias. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Ini sekretarisnya lama bener sih. Kalau begitu saya permisi Pak, ucap Tias sembari tersenyum. Iya, buruan. Ray menganggukkan kepalanya. Tias kemudian melangkahkan kakinya keluar dari ruangan Ray.